Selamat memasuki tahun 2021. Ada banyak ketidakpastian di tahun ini, tapi sebagai orang beriman, kita punya Tuhan yang selalu pasti. Katakan, amin. Tidak ada jaminan bahwa semuanya berjalan aman, berjalan lancar, berjalan kondusif, dan sesuai rencana kita. Tapi kabar gembiranya, bagi kita orang percaya yang pasti, selalu ada jaminan penyertaan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Saudara, saat saya berdoa di awal Desember tahun 2020, saya minta tuntunan Tuhan untuk tahun 2021. Dan Tuhan menyatakan kepada saya dari kitab Daniel. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara, saya akan bagikan kepada setiap saudara sepanjang tahun 2021 dari kitab Daniel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2021 saya sebut sebagai tahun generasi Daniel. Nah, ini confirm sekali, saudara, dengan tema yang disampaikan oleh Gembala Rasuli kita, Bapak Dr. Yonatan Wiryohadi, bahwa tahun 2021 dicanangkan sebagai tahun integritas. BPH GBI juga mempunyai tema tahunan buat seluruh gereja GBI. Tahun 2021 tahun di mana kita fokus untuk mengembangkan, untuk membangun karakter kekristenan yang unggul. Jadi menurut saya semua tema tadi confirm dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Karena kalau kita bicara mengenai Daniel, maka yang menonjol dalam Daniel adalah Daniel itu saya sebut sebagai man of integrity. Pria dengan integritas yang sangat teruji, karakternya sangat luar biasa sekali. Kitab Daniel itu terdiri dari dua bagian. Ada yang membahas mengenai sejarah, tapi juga bagian yang kedua membahas mengenai nubuatan. Khususnya mengenai apa yang bakal terjadi hingga akhir zaman. Dalam kitab Daniel kita akan pelajari bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kekristenan yang unggul di akhir zaman ini. Itulah sebabnya pastikan setiap jemaat mengikuti seri khotbah saya sepanjang tahun 2021. Hari ini saya akan mulai dari pasal 1 dari kitab Daniel. Di dalam pasal 1 saya minta saudara nanti baca secara lengkap. Maka di situ menceritakan bagaimana Raja Nebukadnezar itu merekrut orang-orang muda dari berbagai bangsa yang telah menjadi tawanannya, atau bangsa-bangsa yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Babilonia pada waktu itu. Dan untuk bekerja bagi raja, tidak sembarangan anak muda atau siapa saja yang direkrut. Ada kriteria yang sangat tinggi sekali. Ada kualitas yang sudah ditetapkan oleh raja. Siapa yang harus direkrut. Ya, dicatat di dalam Daniel 1 ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Tahun 2021 adalah tahun tantangan ekonomi dan dunia kerja. CNBC melaporkan seperti ini.
pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja di Indonesia terus bertambah dari hari ke hari. Data Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pada Februari lalu jumlah pengangguran berada di angka 6,9 juta. Beberapa bulan kemudian, yakni Agustus 2020, jumlahnya telah mencapai 9,7 juta orang. Berarti menurut saya nih ya, asumsi saya saat ini lebih tinggi lagi. Kalau COVID-19 tidak diselesaikan dengan baik, pengangguran akan terus bertambah. Dan semakin banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka memperbanyak kasus COVID-19. Akhirnya saudara, pemulihan ekonomi kian melambat. Pengangguran semakin bertambah banyak. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja di masa pandemi. Selain itu juga besarnya kebutuhan lapangan pekerjaan baru. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Tantangan dunia kerja dan dunia usaha semakin berat sekali. Jadi saudara, sumber daya manusia yang dipertahankan sudah pasti yang berkualitas tinggi, berkualitas di atas rata-rata. Selebihnya tidak diperlukan. Saudara, lingkungan marketplace saat ini, bicara marketplace, bicara lingkungan kerja, lingkungan bisnis, mencari sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Sama seperti Raja Nebukadnezar, mencari sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Saya kira ini hal yang wajar. Kalau bicara dunia kerja, bicara dunia bisnis, dunia profesional, maka sudah pasti mereka mencari yang berkualitas, yang bermutu baik, yang bermutu tinggi, yang unggul, yang di atas rata-rata. Dunia kerja, dunia bisnis, dunia profesional, mencari sumber daya manusia, yakni SDM yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik. Ini bicara mengenai apa? Karakter, katakan karakter. Yang kedua, yakni SDM atau sumber daya manusia yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini bicara mengenai sumber daya manusia yang memiliki keilmuan. Dan yang ketiga, yakni sumber daya manusia yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Yang ketiga, sumber daya manusia yang memiliki kecakapan. Jadi katakan bersama saya, karakter. Yang kedua apa? Keilmuan. Yang ketiga, kecakapan. Kita bicara mengenai dunia marketplace, dunia bisnis, dunia profesional. Saya sering sebut sebagai 7 spheres of ministries, 7 bidang di mana di situ kita melayani, menjalankan amanat agung. Itu saudaraku menuntut atau mensyaratkan sumber daya manusia yang bermutu. Apakah itu bicara mengenai dunia hiburan, olahraga, dunia bisnis, ekonomi, dunia sosial, bahkan dunia agama, ya. Dunia media, teknologi, pendidikan, keluarga, pemerintahan, politik. Semuanya memerlukan sumber daya manusia unggul yang memiliki 3 kualitas tadi. Nah saudara, saya ajak setiap saudara, mari kita periksa yang pertama, karakter kita. Bicara mengenai sikap, perilaku, kebiasaan, atau saya sebut SPK. Sikap, perilaku, kebiasaan. Mari kita perhatikan hidup kita, yaitu karakter kita.
Bagaimana dengan SPK kita? Kalau ada sikap, perilaku, dan kebiasaan buruk, maukah kita ubahkan? Misalnya apa? Kebiasaan menipu, kebiasaan berjanji tapi tidak ditepati, janji-janji. Terus kan? Tinggal janji. Ya. Ada jenis orang begitu, gampang sekali berjanji tapi juga gampang sekali mengingkari janji itu. Atau kebiasaan kikir, pelit. Ya ini karakter yang buruk sekali ya. Atau yang lain suka meminjam tapi sulit mengembalikan. Bagaimana dengan Anda? Saya harap saudara tidak demikian. Lebih baik kita punya kebiasaan yang baik ini, memberi. Ini karakter yang mulia, bukan meminta-minta, meminjam, dan tidak mengembalikan. Ini SPK yang buruk sekali. Ya, ada juga orang yang punya SPK buruk seperti ini, tidak tahu berterima kasih. Sulit meminta maaf, udah salah tapi nyalain orang lain, bela diri, nggak bisa minta maaf. Wah ini SPK buruk sekali saudaraku ya. Ada orang yang saudaraku punya SPK buruk yaitu kemalasan. Malasnya luar biasa sekali saudaraku. Iya. Nah orang malas sudah pasti akhir hidupnya itu menderita. Sengsara, miskin, melarat. Begitu kan? Saudara mari kita periksa SPK kita. Sikap, perilaku, kebiasaan kita. Yang buruk kita ubah ya. Kita mau fokus sekarang tumbuhkan SPK unggulan kita. Sikap, perilaku, kebiasaan unggul. Dari yang buruk menjadi yang baik. Dari yang sekedar baik menjadi yang great. Menjadi yang hebat. Menjadi yang unggul. Sebab karakter kita adalah siapa kita sesungguhnya. Dan menurut saya ini syarat nomor 1 di dunia kerja, di dunia profesi, di dunia pelayanan, dunia gereja. Hampir semua, atau saya bisa katakan di semua bagian kehidupan ini memerlukan pribadi-pribadi yang punya karakter yang baik, karakter yang unggul, bukan? Yang dicari adalah orang yang dapat dipercayai, orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, orang yang rajin, dan seterusnya. Di dalam Keluaran 18 ayat 21, di situ dicatat seperti ini. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang pertama yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yang dicari di sini apa, saudara? Pemimpin yang punya karakter, punya integritas, bukan? Yang dapat dipercaya, yang cakap. Jadi mari kita upgrade karakter kita. Sebab saudaraku yang kekasih, karakter itulah sebetulnya sejatinya diri kita. Sukses yang sejati, ukuran yang pertama adalah bukan apa yang bisa kita lakukan. Prestasi-prestasi kita, ataupun kreativitas-kreativitas kita. Tetapi saudaraku, ukuran yang paling dilihat oleh orang atau indikatornya dari kepribadian seseorang yang disebut sukses adalah karakter. Katakan karakter. Sebab itu ini mesti kita usahakan. Di tahun 2021 ini yang mesti kita kejar. Ini yang menjadi fokus kita. Membangun karakter unggul di dalam diri kita. Untuk itu saudaraku,
rajin-rajinlah ginosko firman. Sebab saudara melalui ginosko firman, SPK unggulan kita ditumbuhkan. Ketika kita saudara bersekutu intim dengan firman, melakukan saudaraku ginosko firman dengan membaca firman yang tertulis, grafai. Kemudian saudara ketika kita membaca firman yang tertulis yaitu grafai, kita mengalami perjumpaan dengan firman hidup itu logos. Dan kita mendapatkan perkataan-perkataan firman dari Kristus yaitu Rhema. Inilah saudara kuncinya, kita dapat menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan unggulan kita. Jadi saudaraku, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam dengan cara yang efektif. Ini saya ajarkan di kelas True Metanoia 5 langkah. Bagaimana kita melakukan ginosko firman secara efektif. Saya kutip pernyataan Alfred Adler. Ini yang dia katakan. Men of genius are admired. Men of wealth are envied. Men of power are feared, but only men of character are trusted. Orang-orang yang jenius dikagumi, orang-orang kaya dicemburui, orang-orang berkuasa ditakuti, tetapi hanya orang yang berkarakter yang dipercayai. Jadilah orang yang dapat dipercayai. Bangunlah karakter unggul, karakter Kristus di dalam hidupmu di tahun 2021. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua. Hal yang kedua adalah keilmuan. Saudara, yang pertama saudara bangun karaktermu ini menjadi fokusmu. Tapi kemudian saudara juga bangun di atas karaktermu. Keilmuan, tambahkan pengetahuan, tambahkan pengertian, tambahkan knowledge and understanding. Tambahkan wawasan-wawasan baru. Jadilah seorang pembelajar yang baik. Bacalah buku-buku bermutu. Tambahkanlah pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan profesimu. Atau dengan bidang yang Anda mau tekuni dalam hidup Anda. Supaya Anda lebih mempunyai pengetahuan, wawasan. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa senjata terbaik di dunia yang bisa mengalahkan musuh adalah pengetahuan. Alkitab mencatat banyak orang binasa karena lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Itulah sebabnya saudara, tentu yang pertama pengetahuan yang perlu kita miliki adalah pengetahuan firman. Pastikan saudara di tahun 2021 Anda rajin membaca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Anda tekuni, Anda pelajari, Anda teliti. Supaya dapatkan pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian. Inilah kekayaan Anda. Ini yang membuat Anda berkualitas. Kemudian tentu tambahkan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Pengetahuan-pengetahuan yang Anda perlukan untuk saudara memberdayakan diri Anda lebih lagi. Menjadikan diri Anda berkualitas. Hari ini akses kita kepada pembelajaran sangat-sangat luas. Bahkan banyak yang gratis, tidak berbayar ya. Kita punya akses kepada data dan informasi yang sangat kaya. Pengetahuan apa saja tersedia melimpah. Sebab itu jadilah pembelajar. Bilang sama yang di sebelahmu, jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar. Puji Tuhan. Ada hukum yang berkata begini, jikalau kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. So pastikan Anda terus belajar supaya Anda terus bertumbuh. B.J. Habibie berkata, harus selalu konsisten dalam menekuni satu disiplin ilmu yang Anda pelajari, karena dengan konsisten Anda bisa seperti saya. Wow, kalau kita mau punya kualitas keilmuan seperti seorang B.J. Habibie,
maka ikuti sarannya. Konsisten menekuni satu disiplin ilmu yang dipelajari. Oke? Nah, yang ketiga, tentu tidak cukup hanya kita belajar, tambahkan wawasan, tambahkan pengetahuan, tapi kita terus berlatih supaya kita menjadi cakap. Yang ketiga adalah kecakapan. Pengetahuan itu perlu dipraktekkan atau perlu dilatih. Melalui latihan-latihan, ya training, maka akan menumbuhkan kecakapan. Kita akan semakin terampil, kita akan semakin mampu untuk saudaraku melakukan sesuatu. Kita akan menjadi lebih kreatif dan tentunya menjadi lebih produktif. Setiap kita punya sedikitnya satu karunia, bukan? Saudara bisa sebut bakat, saudara juga bisa sebut kecerdasan. Kembangkan itu menjadi keterampilan. Dan jangan puas dengan keterampilan yang Anda sudah capai saat ini. Terus dilatih, terus dicoba. Dan kemudian Anda akan semakin terampil, semakin piawai, semakin skillful. Sudah terlalu banyak orang rata-rata, tetapi Tuhan menetapkan kita untuk memiliki kualitas di atas rata-rata. Daniel dan 3 kawannya sesama keturunan Yahudi terbukti menjadi yang terbaik. Mereka di atas rata-rata. Salomo berkata, orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. So, apa pilihan Anda? Dicatat dalam Daniel 1 ayat 19 dan 20, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Hananya, Mishael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Luar biasa ya, mereka lolos seleksi yang sangat ketat melalui pendidikan yang cukup panjang, kurang lebih 3 tahun. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Apa yang didapati? Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Saya ulangi, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Rindukah kita, saudaraku, memiliki, saudara, kelebihan? Nah, kalau Anda mau punya kelebihan, maka kelebihan yang perlu kita miliki yang paling pertama, yang gak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, yaitu karakter. Katakan karakter. Kalau kita punya yang itu, saudara, maka saudaraku, kita punya kelebihan, punya nilai plus dalam hidup kita dibanding dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian tambahkan apa? Yang kedua, keilmuan. Tambahkan pengetahuan, pengertian. Dan yang ketiga, tambahkan kecakapan. Jadilah orang yang cakap. Buat resolusi pribadi ini atau ketetapan hati Anda untuk tahun 2021. Tahun 2021 menjadi tahun generasi Daniel. Saya mau menjadi generasi itu. Generasi yang tinggi karakternya. Generasi yang tinggi keilmuannya. Generasi yang tinggi kecakapannya. Nick berkata, tanpa kaki dan lengan aku menaklukkan dunia. Hari ini aku berkata, dengan karakter, dengan keilmuan, dengan kecakapan, aku membuat perbedaan dalam kehidupan dan aku memajukan peradaban manusia. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar di tahun 2022.
21. Haleluya.